نبينا وشفينا سيدنا رسول الله وابن عبد الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وذريته إلى والدين ومشيخنا ومعلمنا وجميعهم علينا أجمعين إلى أئمة المؤمنين والمسلمين والمسلمات وإلى أرسل سيد الإسلام سيدنا محمد والبلاد سيد المسلمين وأبدو اللهم صل وسلم وبارك يسكن ونسلم يسكن سيد يسكن صلى الله عليه وسلم وتقرأين سيد محمد سيدنا محمد الجليل المعلم الذي برحمتك يا رب العالمين أن الله يغفر له يا رب من درجة جنته ويرفع عنه السلام والسلام على خير ونفعنا بالدين والدين والآخرة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin intahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin min dawam wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosan untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah sebagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat beristiqamah dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita. Allah murahkan kita rezeki yang ada lagi banyak. Allah panjangkan umur kita dalam suatu keberkahan. Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit. Dan mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik diri kita, keluarga kita, jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga nantinya kita memperoleh suatu keberuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta ila yaumil qiyamah. Yang memuliakan para alim ulama, kita, kemudian yang memuliakan pada guru kita, Guru Haji Muhammad Supri, alhamdulillah jadi dapat berhadir di pagi hari ini. Mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan kepada beliau dan umur yang panjang dan keberkahan. Kemudian para jamaah Masjid Ar-Raudah yang ulun cintai, yang insya Allah senantiasa dalam turun rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya di dalam hidup ini menginginkan suatu kebahagiaan, menginginkan suatu kesuksesan, dan menginginkan supaya senantiasa terhindar daripada mara bahaya. Dan kita tentunya selalu berharap mudah-mudahan suatu bala, mudah-mudahan suatu kecelakaan tidak menimpa dengan diri kita. Jangankan kepada kita, keluarga kita, andai dengan tetangga kita pun kita berharap mudah-mudahan jangan sampai terjadi hal demikian. Namun pada suatu ketika Rasulullah SAW beliau berwasiat kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Ujar Siddiq mengatakan, "Ya Ali, wahai Sayyidina Ali,
Napa ya Rasulullah? Walisyafi'i thalath alamatin. Wahai Sayyidina Ali ya Rasulullah, tanda orang celaka itu ada 3. Nah, jadi sudah diwati-wati ya Rasulullah. Kita berharap bahkan di setiap daripada akhir sembahyang kita meminta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta supaya diberikan kebaikan di dunia, terlebih lagi di akhirat. Cuma ya Rasulullah, walaupun punya hikmat berdoa, meminta kebaikan di dunia, bahkan meminta kebaikan di akhirat, bila 3 ini ternyata ada salah satu di antaranya ada 3-nya bahkan dilanggarnya, maka jelas itu nantinya akan menimbulkan suatu kecelakaan bagi hidup seseorang tersebut. Jadi siapa-siapa dikatakan oleh Rasulullah dan 3 tadi, di antara yang 3 itu adalah wasalamuhu liwahdihi. Ya Rasulullah, kurangnya sembahyang. Cuma ketika mengerjakan sembahyangnya tadi dikerjakannya dengan secara seorang-seorang, ada berjamaah. Ini Rasulullah menyatakan termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang rugi. Ini sembahyang, apalagi yang jelas-jelas meninggalkan dengan sembahyang. Nyata sudah. Dikatakan oleh Rasulullah, orang yang senantiasa ketika mengerjakan sembahyangnya digawi dengan secara sempurna. Maka daripada itu disuruh sembahyang berjamaah. Lalu ya Rasulullah wa Sayyidina Ali, idza abarta lis-salati, apabila nantinya engkau mengangkat takbir untuk melaksanakan sembahyang. Nah, makanya disuruh kita berjamaah. Dan di dalam berjamaah harus tahu tata cara kayak apa ketika kita menjadi makmum, kayak apa ketika kita menjadi imam. Ketika kita menjadi makmum, namun dikala datang tadi, terkadang banyak kita lihat ya, ketika sembahyangan melihat saf pertama hibah, dilihat saf kedua hibah, pas di saf ketiga ada 2 orangnya. Dan 3 sama anak. Nah, lalu kayak kalau 3 sama anak ini, maka dianjurkan supaya mendapatkan pahala jamaah tadi untuk menarik kawan yang di muka kita. Di muka kita ditarik. Cuma caranya kayak apa? Bertakbir dahulu hanya menarik. Jangan supaya sama anak di belakang. Supaya mendapatkan nilai pahala jamaah. Bisa dipahami ulama. Nah, di depan kita dan kita tangan kita tarik ke bagaimana. Ini bila orang yang mati, menyembah heran timbul apa deh? Nah, cuma caranya kita angkat takbir dulu, jangan ada malah takbir. Kalau angkat takbir, jangan kita ke belakang. Kenapa? Takutnya kalau kita ke belakang, jangan di bawah atau sama di belakang kita. Ini kan paham baratnya, yang maka kita lihat di barisan. Andai sekiranya memang ada mencukupi untuk 2 orang, maka kita bakalan mau di belakang supaya awalnya dapat juga nilai pahala jamaah. Jadi antaranya ketika kita sembahyang berjamaah, dan ini terkadang dianggap sebagai enteng, padahal ini mempengaruhi daripada nilai pahalanya seseorang tadi. Rugi kalau kita sembahyang ada dapat nilai pahala jamaah, rugi benar. Maka dia Rasulullah bila mana engkau nantinya maka takbir babarriz asabi'aka. Nah, maka ujar Rasulullah SAW, regangkan daripada jari kamu. Jadi jangan pegang-pegang baik-baik. Nah, artinya diregangkan sedikit. Lawan kira berusaha ngobrol, maka diangkat tangan ke atas, bukan ke bawah tangan kita nih. Sahaja sembahyang saya bukan yang lebih sempurnanya. Diregangkan jadi. Ketika mengangkat ya daripada telinga kita atau di atas bawah kita. Jadi
langgang sedikit bukan juga tak ini kada artinya taranggang ibaratnya kan ada salah-salahnya tadi. Nah itu perlu kita pahami demikian. Kemudian walfa yadayka hazwa mankibaika. Kemudian ujar Rasulullah mengatakan, kemudian angkat dua tangan pada arah daripada dua pundak tadi. Jadi di atas pundak kita. Namun yang punya di dada boleh dua. Cuma yang dikatakan Rasulullah wasiat dengan Sayyidina Ali itu diangkat artinya apa? Sejajar dengan daripada ujung talinya kita. Jadi kalau istilah mau mana? Kira-kira aja. Nah, itu deh. Kemudian apalagi ujar Rasulullah bilang, kemudian wa idza kabarta pada yaminaka ala shimalika, dan apabila engkau angkat takbir maka letakkan tangan engkau yang kanan atas tangan yang kiri. Nah, namun yang bagian yang kiri kita ke atas tangan kanan maka ya masalah dua, cuma lebih bagus dan lebih sempurna, lebih abdal lagi. Kemudian Rasulullah kemudian lagi apa? Surah 3 wa idza rafa'ta pada tayadaika ala rukbatika, maka tadi letakkan tangan yang kanan tadi di atas daripada tangan kiri, di bawah daripada pusat engkau. Ada ke atas lagi, ada ke bawah dada, ada. Dan apabila engkau mengangkat daripada tangan engkau, letakkan dua tangan engkau tadi di atas lutut engkau tadi, wa farris baina asabi'aka, dan renggangkan ketika kita mengangkat di tangan tadi. Jadi begitu kita berrukuk tetap direnggangkan sedikit. Artinya kadang ujung-ujung bawah tadi. Jadi di dalam kita melaksanakan semua yang tadi supaya ujung-ujung mendapat kesempurnaan di dalam ibadah kita. Makanya Rasulullah tadi orang memenuhi salmana ditakut akannya nanti apa dikhawatirkan ketika ia melaksanakan ibadah ada kerusakan maka menimbulkan suatu kerugian. Beda di pulau jemaah menilai mana yang terbaiknya itu yang diperolehnya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwasanya di zamannya Rasulullah SAW ada seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'bah. Jadi si sahabat ini di dalam kehidupan hampir pada pernah meninggalkan yang namanya sembahyang berjamaah. Digawe terus sembahyang berjamaah. Dan si sahabat ini ketika ia menghadirkan sholat berjamaah selalu hadir di sebagian depan cuma kali penghubungan. Itu sembahyang benar. Jadi kita nampak naiknya tarawih. Nah, ujung cuma sih di ujung tadi kan yang namanya jalan bersandar ada. Nah, kenapa? Supaya jangan kurang. Jadi kata juga amalia, amalan. Maka ketika di dalam pelaksanaan sembahyang, ketika Rasulullah menjadi imam, sini senantiasa memperhatikan dengan jamaah dulu. Menjadi meratakan saat dari ujung ke ujung. Maka dilihatlah dengan sahabat sini yang dalam sahabat tadi. Namun pada suatu ketika di Nabi ada dengan sahabat oleh istiqamah sedikit, istiqamah beribadah. Makanya istiqamah itu luar biasa. Kalau kita sembahyang itu di mana asal di situ aja betul-betul. Kenapa? Seperti dikatakan al-istiqamatu khairun min al-ibadah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 tahun. Nah, tetap mengidenya terkadang muka, terkadang tengah-tengah, terkadang tengah belakang. Nah, ini artinya istiqamah beda. Maka ketika dilihat sini ada si sahabat tadi di sini tidak ada takutnya Rasulullah. Kemudian sahabat, wahai sahabat, ada kata tahu si sahabat yang biasa sembahyang di ujung tak? Ada dia menjawab sahabat. Nah, di tahun ini bulan kedua ini ada. Maka oleh ditunggu-tunggu kada dia muncul melaksanakan Rasulullah sembahyang subuh. Ketika sudah tuntung selesai sembahyang subuh, kembali Rasulullah menakuni pulang kepada sahabat Siddiq, wahai sahabatku, adakah kalian mengetahui kabar daripada sahabat kita yang benar sahabatnya adakah? Ada itu banyak. Namanya mati dengan ada. Dan ujian Rasulullah berkata, adakah di antara kalian yang tahu di mana rumah sahabat kita si sahabat? Maka ketika ditanyakan demikian
demikian banyak mungkin sahabatnya. Dia sahabat kata, ya Rasulullah, lu tahu masjidnya? Mana tahu tadi? Habis tutup sembahyangan, habis berdoa, berangkatlah Rasulullah dengan jemaahnya sahabat yang lain tadi. Maka menuju mana dari rumahnya sisa. Dan ternyata ketika dituju menuju rumah sisa tadi, dikira dari Palang ternyata jauh. Bajaran para sahabat kita di bahari kayak kita. Kalau kayak nyaman, tinggal ambil mobil, beres sudah. Niat aja lagi, nanti tukang supir aja lagi, nak laju kalinya. Bahari paling haram dapat unta. Kalau udah itu pun kalau banyak kurangnya, paling banyak kedua ketiga sudah ada, banyak benar sudah ada. Berangkatlah ketika berjalan pertama setengah jam, jalan kedua saja, jalan lawas, 2 jam pun sampai buat. Gerungan sudah sahabatnya. Mau di mana masih ini? Makanya jawabnya sabar ini oleh Rasulullah mengambil. Maka dilanjutkan perjalanan kurang lebih 3 jam hanya sampai di masjid. Ya, ibaratnya yang ini jauh berdampak lagi. Dimana ada makan sembahyang di rumah itu sudah pulang. Ini bawa waktu pulang. Mengaji tadi sampai 5 menit jalan. Balik di rumah gitu, lagi nyabar aja lagi, boleh juga. Maka ketika ditanya demikian, jadi sampai ya Rasulullah sudah rumah kurang lebih 3 jam. Waktu makannya tidur. Ketika ditanya tujuan sahabat rumahnya, didatangi oleh Rasulullah juga ketua rumah tadi. Ketika ditanya inikah rumahnya sesak dan dia dengan tidak mau buka pada waktu itu seorang perempuan tua mau buka ketika kenapa di sini nih? Jadi kita hadir nih subuh nih dan semuanya berjamaah. Dan hadirnya dilihat ketika ditanya langsung menangis begini tadi. Dia menangis tadi, wahai Rasulullah, laki hanya laki kita demikian. Ternyata sini dalam semuanya berjamaah dikarenakan lantaran meninggal dunia. Ada di nama ini. Ya lihat, meninggal dunianya. Lalu ujar si perempuan tadi, wahai Rasulullah. Tapi ketika si akan meninggal dunia, ada 3 hal yang kami kadang mewakili mengucapkan di sini ketika di akhir daripada sakarat si meninggal dunia tadi. Ketika kita ikan lain dari sama sini. Mana dikirakan dengan la ilaha illallah, lain seperti itu. La ilaha illallah, lain seperti itu. Sampai 3 kali kita berani sampai sini. Ujar Rasulullah tidak sahabatnya. Maka katalah si perempuan itu tadi, ujar perempuan tadi, ya Rasulullah, ketika kami bacakan tarjib yang di telinganya la ilaha illallah, ternyata yang menyautin apa? Aku. Dia si sahabat tadi, kenapa kau jauh? Nah, mau makan tempat ini. Kenapa ketika dipadamkan demikian kan mau ucap kembali? Ditakdirkan kedua kalinya ucap ulang, aku. Kenapa ada namanya? Ditakdirkan ketiga kalinya ucap ulang aku. Kenapa? Ada sebentar yang ada. Heran kami, kenapa ucap demikian tadi? Lalu ketika mendengar demikian tadi, Rasulullah SAW menangkap daripada penuturan daripada istrinya si Sa'dan tadi. Lalu dijawab Rasulullah, maka dikatakan di dalam surah Al-Qamar di ayat yang kedua, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Jadi Allah Ta'ala mengatakan, sungguh kami akan kamu dahulu adalah lalai tentang daripada peristiwa ini tadi. Artinya apa? Ketika orang hendak sakaraat, hendak meninggal dunia di akhir daripada kehidupannya, maka disitu kita oleh Allah Taala daripada masa kehidupannya. Mulai awal kita, saya menonton di dalam kita. Jadi tapi putarannya lagi satu mata saja, ada luas, udah mati itu sudah mati. Jadi kan yang orang tadi. Saya ketika ia melihat daripada masa-masa lalunya, terkadang orang
di situ Allah lihatkan betapa besarnya pahala yang Allah berikan kepada seseorang ketika ia mengerjakan melaksanakan sembahyang dalam jangka waktu yang jauh, kurang lebih 3 jam ini dijalaninya. Maka kita menjalani dengan demikian tadi ujar Allah Ta'ala ini pahala masyarakat ini surga masyarakat. Ketika dilihatkan dengan peristiwa demikian lalu bertariaklah dia karena kalau ada tanggung jawab lagi. Jangan kau rugi lagi saking indahnya apa yang diberikan oleh Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua, aku karena apa dan hanya sebab sisa ini pada suatu ketika di suatu subuh luar biasa dinginnya. Beberapa alam sana pada kita di berbahaya. Masa berbahaya, begitu berbahaya ada beberapa yang luar. Orang berbulan kayak kita ini kan ada itu pernah berbulan berbahaya kemarin itu dikira orang terlalu besar ya. Ya Allah, bagi miskin di surga sudah ada. Jadi ketika situ hendak pulang melaksanakan sembahyang berjamaah, melihat orang kedinginan hendak mati itu tadi. Disingkir sini, lalu dilepas sini pakaian sinyal di luar itu dipakaikan sini, nanti dipakai. Dia kita sembahyang berjamaah dibawa oleh sini orang tersebut untuk melaksanakan sembahyang berjamaah. Maka apa yang diperbuat jadi ditampakkan di Rasulullah oleh Allah Ta'ala, wahai sahabatnya, apa yang diperbuat waktu di dunia dulu ini pahala yang jalan Allah berikan. Melihat pulang sahabatnya, dilihat apa? Ini surga nah luar biasa kemarin. Lalu berteriaklah yang 13 kata, aduh, kenapa adalah hanya artinya kenapa? Andai tahu Allah membalas hebatnya ketika seseorang menolong dia sesuatu yang baik yang di dalam kemuliaan, nah membuat dia akan memakai oleh apa di dalam terbaik dari di luar. Mungkin bila ada sembahyang dilepas sembahyang baju diubah di luar dan di dalam dipakai, itu ditampakkan oleh Allah Ta'ala luar biasa. Dan yang ketiga ya Rasulullah, ketika si sahabat ini hendak memakan sesuatu, maka tiba-tiba masuklah seorang pengemis mengatuk muhajir banyak. Assalamualaikum wahai Tuhan, tawa aku meminta tentang sekira kamu ganjal berturun. Oleh itu sudah kurang lebih 3 hari kita makan nih. Anak mana boleh sebab anak-anak mahal lagi jadi kita nih. Maka ketika itu sesaat ini hendak menikmati makanannya. Itu di sini nampak menghadapi susu secangkir susu, kemudian sampai roti umur di orang di Arab benar ibaratnya kayak kita lempingan 3 kali lempingan benarnya. Lalu ketika melihat orang tersebut tadi Sidin langsung membagi daripada susu yang ada di tangan Sidin, dibagi Sidin, bagi Sidin 2, kemudian roti dari Sidin bagi 2 pula, lalu dibagi Sidin dengan bagus tadi. Nah di sini kita makan bersamaan. Maka ketika dilihatkan oleh Allah Ta'ala apa yang perbuatnya tadi, maka itulah jazim. Kenapa di akhir ayat ini mengucapkan aduh, karena ada sebutannya aja. Nah, karena makanya kata aku ini baik beriakan di sebutan. Nah, sebab kita ini senantiasa berada di dalam daripada penyesalan selalu dekatnya di ujung. Kadang mau dibuka, itu ujung tahu sebenarnya. Maka daripada itu, apa yang kita gawi, apa yang kita laksanakan, pasti jelas nantinya mendapat daripada balasannya Allah Ta'ala. Sekecil apapun yang kita perbuat, siapa tahu sekecil kebaikan yang kita perbuat tadi bisa jadi memasukkan kita ke dalam surga Allah. Jadi dia begini, jangan kita menganggap suatu hal baik tadi adalah suatu hal enteng. Dan sekecil apapun kejahatan yang kita perbuat, bisa jadi 6 halus yang memasukkan kita ke dalam neraka Allah Ta'ala. Maka daripada itu, di dalam kehidupan kita, agar amal-amal yang kita perbuat, agar kita ada termasuk daripada orang yang merugi nantinya, yang utamanya adalah kita jaga daripada perbuatan kita. Di antaranya apa? Di dalam menurunkan pemandir di orang lain. Sebab apa? Pemandiran yang kita ucapkan
bisa jadi akan memberikan sesuatu kenyamanan dari orang lain, bisa jadi menjadi penyakit, menimbulkan sakit hatinya orang lain. Bisa Allah. Dan itu kan apa? Lidah yang kita gunakan agar supaya ibadah kita pada hilang faedahnya di akhirat. Maka daripada itu kita senantiasa memperhatikan dengan apa yang kita perbuat, supaya nantinya nilai ibadah yang kita perbuat menjadi suatu keberkahan, menjadi suatu kebaikan yang mana akan menyelamatkan dengan diri kita min umur dunia wal akhirah, supaya mendapatkan daripada kesempatan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Maka daripada itu ujar Rasulullah tadi kan di antara daripada termasuk tanda orang yang celaka adalah seseorang yang senantiasa ujur beribadah tetapi senantiasa meninggalkan daripada semua yang berjamaah. Maka daripada itu kita usahakan mudah-mudahan hati kita senantiasa dibukakan, diringankan langkah kaki kita untuk senantiasa menuju daripada rumahnya Allah. Sebab yang demikian tadi menimbulkan suatu keberkahan kebaikan dengan diri kita. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada faedah manfaat dan kita semua. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.